Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa dengan khusyuk. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Ya, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, pelajaran bahasa Indonesia dan PKN. Oke, sebelumnya seperti biasa Budian akan share dulu. Ya, sebentar. Ya, ini banyak sekali ya. Hari ini ada 15 slide. Ini belum yang PKN ya. Nah, sebentar. Nah, kelas 3 tema 1, subtema 4 bahasa Indonesia dan PKN. Tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Jadi tanaman sama manusia itu sama ya, sama-sama makhluk hidup dan memiliki daur hidup yang berbeda-beda dan dalam perkembangbiakannya. Mereka kan juga berkembang biak ya, seperti manusia. Nah, perkembangbiakan tumbuhan itu dibedakan menjadi dua, yaitu generatif dan vegetatif. Yang vegetatif itu ada dua, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami itu macam-macam, ada umbi lapis, umbi batang, umbi akar, geragi, tunas adventif, tunas, dan spora. Vegetatif buatan ada cangkok, stek, dan okulasi. Masih banyak sih aslinya yang contohnya, cuma kita bahas sedikit saja, tidak usah terlalu banyak. Nah, yang pertama yaitu perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif terjadi bila tumbuhan memiliki benang sari dan kepala putik ya. Jadi perkembangbiakan secara generatif itu hanya dipunyai oleh tumbuhan yang mempunyai bunga sempurna. Ya, jadi dia punya putik, dia punya kepala putik dan benang sari. Kepala putik yang warnanya hijau ini yang di atas. Nah, benang sari itu yang samping-sampingnya ini yang warnanya oranye kecil-kecil. Yang jumlahnya 6 ini namanya benang sari. Jadi kalau terjadi penyerbukan, benang sari ini nempel di kepala putik, maka akan menjadi bakal buah. Nah, setelah menjadi bakal buah, maka dia akan nanti akan menjadi besar-besar, akan menjadi buah, dan di dalam buah itu terdapat biji. Nah, biji ini bisa berkembang menjadi tanaman baru jika kita tanam. Contohnya pada pohon mangga, jeruk, ataupun semangka. Ya, kalau kalian makan jeruk, mangga, semangka itu kan ada bijinya. Nah, biji itu bisa ditanam menjadi tanaman yang baru. Begitu. Selanjutnya, perkembangbiakan secara vegetatif alami. Umbi lapis ya, pertama kita akan bahas tentang umbi lapis. Umbi lapis adalah daun yang berlapis-lapis dan tebal, sehingga membentuk seperti batangnya. Pada bagian dasar tumbuh akar serabut. Jika umbi lapis ditanam, maka akan menjadi tanaman baru. Ini contohnya. Contohnya adalah bawang merah. Kalau kalian ngupas bawang merah dan dipotong melintang, maka maka kalian akan menemukan kalau bawang merah itu berlapis-lapis dan di bagian bawahnya itu ada seperti akar. Jadi kalau kalian pengen lihat akarnya, itu diemin aja bawang merahnya di tempat yang lembab gitu ya, agak lama, nggak usah dipakai buat masak ya. Itu nanti akan keluar akarnya kecil-kecil itu di paling bawah. Nah, begitu juga dengan bunga tulip nih, sebelahnya ada bunga tulip. Bunga tulip itu seperti bawang merah. Jadi dia umbinya itu persis banget seperti bawang merah, tapi warnanya agak merah-merah bata gitu, nggak merah sekali. Nah itu. Terus selanjutnya, umbi batang. Nah, umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan digunakan untuk menyimpan cadangan makanan dan membentuk umbi. Jika umbi ditanam, tunas bisa tumbuh dan membentuk tumbuhan baru. Jadi umbi batang ini adalah batang yang menggembung, yang dijadikan cadangan makanan dan bisa dimakan tentunya ya. Contohnya ubi jalar,
ataupun kentang. Jadi umbi batang ini kalau umbinya ditanam, dia akan tumbuh menjadi tanaman yang baru. Ya. Beda sama umbi akar. Jadi umbi akar itu adalah akar yang beralih fungsi menjadi penyimpanan tempat untuk menyimpan cadangan makanan ya. Nah, perkembangbiakan jenis tanaman ini melalui tunas yang tumbuh dari bekas batangnya. Ya, jadi untuk mendapat tanaman baru yang ditanam itu bukan umbinya, tapi batangnya. Nah, itu bedanya sama umbi akar ya. Sekali lagi, diulang lagi sama Budian, kalau umbi batang itu berarti umbinya bisa ditanam untuk menghasilkan tanaman baru. Kalau umbi akar itu tidak bisa ditanam umbinya. Yang ditanam adalah batangnya. Ya, contohnya singkong. Ah, ini singkong. Kalian nggak bisa nanam singkong untuk mendapatkan tanaman singkong, tapi kalian bisa menanam batangnya singkong untuk mendapat tanaman yang baru. Gitu. Contohnya singkong, wortel, gitu. Selanjutnya, tunas. Tunas adalah bagian tumbuhan yang baru muncul dari kecambah atau kuncup yang berada di atas permukaan tanah. Nih, contohnya pisang ya. Pisang itu kan di sebelah-sebelahnya ada tanaman pisang yang masih kuncup-kuncup tuh kecil-kecil. Nah, itu namanya tunas. Begitu juga dengan bambu. Nah, kalau di sekolahan itu ada ya bambu. Terus ada kecil-kecil gitu, kuncup-kuncup. Nah, itu namanya tunasnya, tunas bambu. Terus ada juga lagi tunas adventif. Nah, kalau tunas saja itu tumbuhnya di atas tanah, di atas permukaan tanah. Nah, kalau tunas adventif itu dia tumbuhnya di tepi daun. Biasanya di tumbuhan cocor bebek. Nah, ini ada yang sebelah kanan ini ada kecil-kecil. Ini kalau dipotek, ditanam dia akan jadi tanaman yang baru. Ini. Kemudian ada spora. Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Ya, kalau ibu kalian punya tanaman paku, nah itu bisa tuh di sebaliknya dilihat tuh ada bulat-bulat gitu, warnanya hitam biasanya kalau di paku ya. Kalau di apa ya ini namanya tanaman tanduk rusa. Nah, kalau di tanduk rusa itu yang seperti gambar di sebelah kanan atas ini ya, bulat-bulatnya warnanya agak-agak oranye gitu. Nah, itu spora. Jadi kalau dia tertiup angin, terus dia eh, apa sporanya menempel di tanah yang basah lembab, dia akan tumbuh menjadi tanaman yang baru. Nah, ini perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Untuk yang akan kita bahas di sini cukup cangkok saja di sini yang ikut dibahas ya. Jadi cangkok ini perkembangbiakan secara vegetatif yaitu dengan bantuan manusia. Yang bisa dicangkok adalah tanaman yang mempunyai kambium, mempunyai apa ya? Inti tengah tanaman itu loh, inti tengah batang. Kalau kalian kupas pohon rantingnya mangga, nah itu pohon mangga gitu, rantingnya kalau dikupas nanti ada putih di tengahnya, nah itu namanya kambium. Jadi kalau untuk tanaman-tanaman semisal pisang itu kita nggak bisa cangkok karena dia nggak punya kambium ya. Singkong itu juga kita nggak bisa cangkok karena dia tidak punya kambium. Nah, kambiumnya ini nanti yang warna putih itu kalau sudah dikupas gini kayak yang di gambar A ini ya, udah selesai. Nah, yang B ini kita akan tutup dengan tanah yang subur. Terus di gambar C di apa sih tanahnya itu dibungkus sama plastik, terus diikat ujung-ujungnya, terus dikasih di apa sih dilubangi pakai tusuk gigi apa gimana gitu ya plastiknya biar kita bisa siram ya. Kita siram terus setiap hari, nanti akan tumbuh akar di situ. Kalau sudah tumbuh akar, nah kita baru potong itu dan kita bisa tanam karena sudah ada akarnya. Gitu. Nah, tugasnya adalah amatilah salah satu tanaman di sekitarmu. Setelah itu lengkapi link yang besok ya. Besok akan dibagikan di WA group ya. Ini sudah selesai untuk yang bahasa Indonesia. Nah, ini untuk yang PKN. Sebentar. Iya, untuk PKN tema 1 subtema 4. Bisa nanti dilihat di bukunya ya. Nih, tentang
bersatu, makna bersatu. Pentingnya bekerja sama. Ya, ini ada gambar anak bermain lompat bambu ya. Bermain lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik antara sesama pemegang bambu maupun pemainnya. Jika tidak ada kerjasama akan membahayakan pemain dan pemegang bambu. Tangan pemegang bambu bisa terjepit bambu jika tidak bekerja sama dengan baik. Kaki yang melompat pemain akan tersangkut dan terjepit jika tidak kerjasama dengan baik. Jadi itu harus bareng ya, biar tidak ada yang kecepit. Contoh makna bersatu yang lain adalah kerja bakti. Nah, bisa dilihat di sini ya, bersihin kelas atau kalau di rumah kerja bakti setiap Ahad ya, ayah atau ibu yang kerja bakti di rumah membersihkan lingkungan sekitar kayak gitu. Nah, selanjutnya mengamati gambar. Ini ada juga di buku ya. Siti melihat ibunya sedang menyiram tanaman. Menurutmu yang harus dilakukan Siti adalah, silahkan nanti dikerjakan ya. Ayah Edo sedang menebang pohon yang sudah tua. Menurutmu yang harus dilakukan Edo adalah apa? Jangan dijawab selfie ya, di belakang ayahnya. Terus dibikin status, jangan. Yang ini, Lani sedang menangis kesakitan. Tangan Lani tertusuk duri bunga mawar. Menurutmu yang harus dilakukan teman-teman Lani adalah, itu dikerjakan. Begitu ya. Oke. Sudah selesai. Oke. Ada iklannya. Terima kasih yang sudah menyimak. Jangan lupa besok online ya. Hari ini kita belajar dulu, besok tinggal cepatlah nanti bisa gampang. Sama jangan lupa dikerjakan tugasnya besok tapi ya, akan dibagikan besoknya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.